297. Perkenalkan, saya Arisa Fitriani, MPM 11-293. Perkenalkan, nama saya Dea Citra, MPM 122-160. Kami di sini akan mempresentasikan analogi sistem perkemihan. Selamat menyaksikan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Jadi, sistem perkemihan di sini atau sering kita sebut urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang digunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian dari sistem urinaria atau perkemihan ini yang pertama yaitu ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, dan uretra. Yang pertama ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Ginjal berbentuk seperti biji kacang dan jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Fungsi ginjal yaitu yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mempertimbangkan keseimbangan garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari urium protein. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum, yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak yang membantu meredam goncangan. Selanjutnya ada lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, dan yang kedua ada lapisan dalam, yaitu medula. Selanjutnya ada nefron. Satu ginjal mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk membentuk urin. Memiliki 1 komponen vaskular dan 1 komponen tubular. Bagian-bagian nefron, kapsula Bowman, glomerulus. Selanjutnya, suplai darah arteri renalis, arteri arcuata, arteriole afferent, vena catex, vena arcuata. Selanjutnya ada filtrasi glomerulus, merupakan perpindahan cairan dan zat berlarut dari kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Faktor yang membantu ada 2. Yang pertama, membran kapiler glomerulus lebih berpermeabel. Yang kedua, tek darah glomerulus lebih tinggi. Selanjutnya ada reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi natrium, ion fluorus, glukosa, fruktosa, asam amino, dan air. Dan yang terakhir ada sekresi tubular. Proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler tubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular
untuk dikeluarkan dalam urin. Setelah ginjal, yang kedua ada organ yang terlibat dalam sistem perkemihan, yaitu ureter. Terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing tersambung dari ginjal ke dinding kemih atau vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian dalam rongga pelvis. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Otot-otot di dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Jika urin kembali naik atau dibiarkan begitu saja, penyakit ginjal seperti infeksi ginjal pun bisa terjadi. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. Yang ketiga, vesika urinaria atau kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga fanggul, berbentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis medius. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostat, membranosa, dan cavernosa. Untuk uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3 sampai dengan 4 cm. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis sebelah luar, lapisan spongiosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa sebelah dalam.